kabarnya? Baik-baik aja kan? Di masa pandemi gini jaga kesehatan ya kalian. Oh iya, sekarang kan lagi PSBB ya. Pasti kalian yang punya pacar lagi sedih banget karena LDR, nggak ketemu, kangen-kangen ya. Eits, tapi sabar ya, jangan minta nikah cepet-cepet. Karena nikah itu nggak cuma buat berdua seharian aja, tapi juga mikirin gimana jaga suami, jaga istri, gimana nanti ngurus keuangan dan lain-lain. Di video ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai pernikahan. Kan sekarang di Indonesia banyak tuh pernikahan dini, yang umur 14 sudah dinikahin, ada yang pulang nganterin temennya cewek malam-malam atau sore maghrib kalau nggak salah tuh langsung dinikahkan. Dasar Indonesia ya, padahal pernikahan dini itu banyak banget risikonya. Apa aja risikonya nanti kita bahas, oke? Nah, pernikahan itu hal yang lumrah ya sebenarnya, karena pasti kita sebagai manusia ingin melanjutkan keturunan, pengen punya anak, pengen punya cucu, pengen melanjutkan adat istiadat yang biasa kita lakukan, seperti itu ya. Tapi sebelum menikah ada banyak hal yang harus dipikirkan, harus siap juga secara fisik maupun secara mental. Nah, kenapa secara fisik? Karena seperti ini, misal kalian menikah di umur 15, oke, 15, di umur 15 menikah. Nah, sewaktu menikah kalian pasti berhubungan badan karena sudah halal juga kan ya, iya kan. Nah, setelah berhubungan badan pasti akan ada hamil. Nggak mungkin kalian nggak hamil, kecuali emang kena diagnosa dokter ya. Tapi kalau Allah bilang kamu bakal punya anak, pasti bakalan hamil gitu. Kalau sudah hamil di umur 15 nih ya, balik lagi, hamil di umur 15 lalu melahirkan, ada nggak risikonya? Ada risikonya gitu. Coba kalian tanya bidan terdekat deh, kalau enggak cari deh di Google, pasti banyak risiko kehamilan di bawah umur 20 tahun apa aja, banyak. Kalian ada yang suka nonton film ya pasti ya. Coba kalian yang pernah nonton film Indonesia Dua Garis Biru, ingat nggak? Ingat dong, akhirnya gimana? Tokoh utama ceweknya melahirkan, tapi setelah itu dia kehilangan rahimnya. Ya, rahimnya diangkat karena komplikasi atau gimana, kurang paham ya karena saya bukan bidan. Ya seperti itu. Kenapa dia punya resiko tinggi seperti itu? Karena dia waktu itu di bawah 20 tahun. Kalau nggak salah berapa tuh ya SMA? 17, 18? Ya sekitar itu. Resikonya sangat tinggi, tapi bukan berarti bakal seperti itu semuanya. Ada kemungkinan buat sehat juga gitu. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kesiapan secara mental? Kesiapan secara mental nih, misalnya kan pernikahan itu menyatukan dua kepala yang berbeda, otomatis isi kepalanya beda juga. Maksudnya sama-sama otak ya pasti ya, maksudnya pendapatnya, oke? Bukan otaknya mah sama bentuknya, bukannya satu otak manusia satu otak udang. ya mak. Nah, kan menyatukan dua kepala yang berbeda, otomatis bakal ada perselisih paham terus menerus ya, entah beberapa kali. Nah, kalian nih yang sudah menikah, sanggup nggak kalian buat nerima perbedaan pendapat? Kira-kira kalian bisa nggak buat terus seperti itu? Kalian pasti pengennya nikahnya cuma sekali kan? Siapa yang pengen nikah 5 kali? Kecuali yang subur loh. Pasti kan cuma pengen sekali seumur hidup. Nah, karena pengen sekali seumur hidup, kalian harus mau menerima kekurangan dan kelebihan. Mungkin pas pacaran kalian sayang iya aku nurut kayak sama kamu, mungkin kayak gitu. Tapi setelah menikah nggak mungkin, pasti ada saatnya salah satu dari kalian egois, sedikit saja egois. Misalnya nih, aku nggak mau yang kayak gitu, aku maunya yang ini aja gitu. Itu termasuk egois ya, tapi ya namanya manusia sih. Mungkin kalian berpikir, tapi
Tapi saya sudah pacaran 5 tahun kok. Saya tahu luar dalam pacar saya. Luar dalam tuh, luar dalam. Udah lihat apa aja, ayo kalian. Gak boleh ya, gak boleh, gak boleh. Oke. Nah, oke, mungkin kalian sudah pacaran sama 5 tahun. Tapi itu kalian baru lihat bisa dibilang 30%. Kalian tahu pacar kalian sewaktu bangun apa yang dilakuin? Gimana cara pacar kalian mengatur keuangan? Gimana cara pacar kalian menghadapi suatu masalah, menanggapi suatu masalah? Kalian tahu? Apa kalian sama pacar kalian tuh terus-terusan selama 24 jam? Enggak kan? Sedangkan setelah menikah kalian akan terus-terusan selama 24 jam. Akan selalu bersama. Waktu pacaran aja kalian bisa bosen, gimana nanti nikah? Ya kan? Pasti pernah bosen dong, walaupun cuma sehari 2 hari, sejam 2 jam pasti sempat merasa kok kayaknya bosen ya, pasti kayak gitu. Gimana dengan menikah? Kalian pasti akan merasakan ya bosan. Nah nanti gimana cara menanggapi kalian? Kalau kalian mentalnya belum siap, kalian pasti berpikir aku udah gak suka sama kamu, padahal itu hanya bosan seperti itu. Dan kalian selingkuh, soalnya itu pasangan kalian selingkuh, itu gak baik ya, padahal hanya bosan sebentar tuh. Maka dari itu diperlukan kesiapan mental, kesiapan fisik yang amat sangat matang. Selain itu, kesiapan mental diperlukan juga dalam menghadapi suatu masalah. Kan kalau sudah menikah, misal punya anak, anaknya nakal nih kayak kalian nih, nurun dari orang tuanya, dari kalian, pasti kan kalian pusing tuh. Nah, gimana cara kalian buat menanggapi anak kalian? Gimana cara kalian buat menghadapinya, buat memperbaiki menjadi yang baik? Seperti itu. Nah, selain itu juga kalian pasti berpikir gimana cara mengatur keuangan keseharian, pasti juga kalian pengen punya rumah dan lain-lain. Pernikahan dini juga di dunia, di Indonesia itu semakin meningkat setiap tahun ya, terutama di Indonesia. Seperti yang kalian tahu nih, banyak sekali berita-berita yang menjelaskan mengenai pernikahan dini. Kan miris ya, kasihan masih anak-anak udah disuruh menikah kayak gitu. Padahal mereka masih pengen sekolah, masih pengen main sama temannya. Maka dari itu dengan adanya pernikahan dini udah beresiko. Kalau hamil beresiko, stres gitu, ditambah nggak bisa seneng-seneng ya kan. Mending nggak usah, seneng-seneng dulu. Lalu kapan kalian boleh menikah? Menikah di saat kalian sudah matang, saat kalian sudah siap, di saat kalian sudah yakin, di saat kalian sudah merasa puas dengan kesendirian. Oke? Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada salah saya minta mohon maaf. Kalau ada yang mau diskusi silahkan komen. Terima kasih.